Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sedulur-sedulur UHA. Kembali lagi di podcast Suara UHA. Oke, di sini saya sebagai MC, nama saya adalah Iqbal Haraka Mahendra. Jadi pada podcast kali ini, siang hari ini, kita akan membahas sesuatu yang gak kalah menarik, teman-teman. Kalau di episode kemarin kita sudah membahas tentang niat, di podcast sekarang, di sisa-sisa bulan Ramadan hari ini, 10 hari terakhir, kita akan membahas sesuatu yang tidak kalah penting dibandingkan episode yang kemarin. Yaitu kita akan membahas zakat fitrah, zakat mal, dan fidyah. Di podcast hari ini, saya bersama dengan seorang yang punya expertise, punya keahlian di bidang zakat, di bidang keilmuan ini. Oke. Selamat siang Pak Dai. Selamat siang Mas Haraka. Di sini bersama saya Pak Muhammad Dai Iskandar, yaitu seorang penyuluh agama yang sudah melalang buana. Sudah berapa tahun Pak Dai? 20 tahun. 20 tahun melalang buana di dunia kepenyuluhan. Oh, tentunya ini suatu materi yang gampang ya Pak Dai ya? Ya, gampang secara teori, sulit secara praktis. Oh iya, ya menarik gitu ya. Jadi mungkin kita nggak perlu berlama-lama lagi. Saya banyak sekali jawab pertanyaan Pak. Yeah. Jujur aja Pak. Teman-teman saya yang baru nikah itu banyak sekali bertanya kepada saya tentang zakat tuh gimana sih ngelakuinnya? Yeah. Gimana sih ngelakuinnya? Sebelumnya kan zakat, teman-teman saya dizakatkan sama orang tuanya kan, dibayarkan sama orang tuanya. Ketika dia sudah punya keluarga, dia sudah mulai memikirkan untuk dirinya sendiri. Zakat untuk istrinya, untuk anaknya. Jadi mungkin kepada Pak Dai bisa tolong jabarkan gimana sih Pak tentang konsep zakat itu Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah. Zakat merupakan instrumen yang luar biasa dalam sistematika keilmuan maupun praksisme yang kemudian dibangun di peradaban Islam, khususnya Nabi Muhammad. Rukun Islam yang kemudian salah satu yang mengindikasikan ketika zakat itu jadi bagian yang kemudian 5 hal penting untuk sebagai bunian Islam, sebagai bangunan dalam Islam itu. Jadi dalam bangunan Islam itu kan dikenal 5 hal, yaitu kemudian syahadat, sholat, kemudian puasa, zakat, haji. Itu hal yang sebagai indikator seseorang kemudian memiliki keterikatan seperti itu. Dan tentunya ketika pensyariatan itu memiliki nilai penting, nilai strategis. Betapa dari apa yang kemudian dijadikan pilar dalam agama Islam itu, pasti kesemuanya itu memiliki nilai-nilai yang signifikan, yang memiliki hal-hal yang kemudian ketika digali lagi diberi pertanyaan mengapa harus ada itu. Ya, salah satunya tentang zakat. Zakat ini dimaknanya adalah zakat ini tumbuh berkembang kemudian memperoleh nilai dari apa yang dikembangkan. Jadi tumbuh berkembang suci bersih kan dari kata zakat itu. Dan ini kemudian menjadi bagian yang disyariatkan di 2 Hijriah tahun Hijriah. Jadi ketika itu menjadi bagian ayat-ayat yang kemudian diturunkan di Al-Quran itu menjadi bagian yang sudah menjadi bagian bagaimana perintah tentang zakat. Jadi di dalam Al-Quran itu antara sholat dan zakat ini punya jumlah yang kemudian saling beringan. Aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi sebuah hal yang kemudian dari para ulama itu berarti ada signifikan tentang tidak menjadi bagian yang terpisahkan, sholat dan zakat. Dan ini ketika digali betapa nilai yang terkandung dalam makna zakat itu luar biasa.
Maka ketika Rasulullah kemudian diperintahkan untuk menjalankan syariat tentang zakat di 2 Hijriah itu, kemudian Rasulullah segera menjadi bagian yang mengupayakan betul. Jadi ayat-ayat dalam Al-Quran itu menunjukkan zakat itu memiliki nilai-nilai yang penting untuk menjadi bagian bagaimana dalam kehidupan manusia ini perlu ada instrumen yang kemudian memiliki bagian menempatkan keadilan dan juga memeratakan apa yang kemudian dari sisi ekonomi untuk kehidupan manusia. Dan sesungguhnya memang terkandung maksud zakat itu nantinya akan menjadi bagian yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial, permasalahan-permasalahan umat yang kemudian memang berasal dari apa yang kemudian dalam kehidupan, dalam bagian yang dijalani manusia itu kan membutuhkan harta benda. Jadi ketika itu maka syariat ini betul-betul menjadi bagian yang oleh Rasulullah dan para sahabat ini jalankan dengan baik. Kalau di periode Mekah itu perintah zakat itu masih bersifat umum, hanya bersifat umum. Artinya belum menjadi bagian yang ditekankan betul. Sifatnya masih anjuran untuk sedekah, untuk membantu orang yang membutuhkan, dan ketentuan nominal spesifiknya belum dari era periode Makkah. Dan setelah di periode Madinah ini tahun kedua Hijriah, zakat sudah menjadi bagian yang memiliki nominal dan spesifikasi. Contohnya zakat fitrah. Zakat fitrah ya. Itu juga disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Zakat mal juga diatur terperinci di tahun kedua Hijriah, dan kemudian juga ada hal yang lebih menguatkan lagi ketika Rasulullah kemudian mengutus amil yang secara khusus untuk mengambil harta atau hal yang kemudian di masyarakat itu tidak ada. Khudz min amwalihim. Jadi ambillah. Oh, berarti yang punya otoritas untuk memintakan zakat itu adalah institusi. Pada itu Rasulullah sebagai ulil amri, sebagai pemimpin, maka akan dipahami betul ternyata Rasulullah pun sendiri yang kemudian mengutus untuk menjadi bagian yang ada amil, yang kemudian ada baitul mal, yang kemudian dijadikan tampungan dari apa yang kemudian diambil dari muzakin. Dan apa yang kemudian Rasulullah lakukan itu diteruskan di masa Khulafaur Rasyidin, yang kemudian menjadi bagian terus dilanjutkan dari generasi klasik, generasi kerajaan-kerajaan Islam yang terdahulu sampai era modern yang sekarang, yang kemudian ada lembaga-lembaga. Kalau di entitas negara kita ada lembaga zakat milik swasta dan Basnas milik pemerintah. Ya, ini kan menjadi bagian bagaimana zakat itu kemudian berkembang dari masa ke masa dan menjadi bagian yang kemudian terus disempurnakan dan terus memiliki bagian yang sampai saat ini menjadi bagian parameter tentang kedudukan seseorang. Jadi kalau kita membacakan selain perintah zakat itu kan ada bagaimana sesungguhnya qad aflahal mu'minun itu kan, mu'minun itu kan ada bagian ciri-ciri orang mukmin itu orang yang menjaga sholatnya, orang yang bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang tidak berguna, dan yang ketiga itu yang kemudian orang yang berzakat, fa'ilun yang melakukan itu. Sehingga ini menjadi bagian yang penting
Karena sesungguhnya bagi pelaku zakat itu kan dia kemudian dari hartanya dibersihkan, disucikan, dan dia menjadi bagian yang akan mendapatkan keberkahan. Dari harta yang diambil dari muzaki itu, maka harta itu kemudian akan diberikan kepada kaum orang-orang yang mustad'afin. Mustad'afin itu golongan lemah, fakir, miskin. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ada 8 golongan itu ya, 8 golongan, 8 asnaf yang kemudian akan diterimakan, karena memang sebagai bentuk dinamika kehidupan manusia menjadi bagian yang kadang-kadang berada dalam kondisi ketidakmampuan, apakah karena fakir atau miskin, apakah karena gharim, apakah sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil atau dalam mu'alaf yang kemudian harus dikuatkan hatinya, dan juga orang-orang yang sedang dalam pembelajaran atau dalam kedudukan untuk baru menuntut ilmu. Santri itu termasuk itu menjadi bagian yang dijadikan orang-orang yang kemudian bisa memperoleh dari apa yang kemudian dalam kemanfaatan seperti itu. Oh ya, sungguh menarik pembahasannya tadi Pak Dai. Tadi Pak Dai menjelaskan tentang bagaimana zakat itu pada mulanya yang sifatnya sangat umum ya Pak tadi. Dari perintahnya dimulai dari Mekah yang mana periodenya 13 tahun di sana, yang sifat sangat umum seperti disuruh sedekah, tapi konsep zakat mulai terbentuk secara detail ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Nah, itu menarik sekali Pak. Itu sangat menarik, di mana ternyata di Madinah zakat Nabi sudah merumuskan bahwa zakat fitrah ukurannya seperti ini dan zakat mal seperti ini, dan ada lembaga yang mengambil zakat, ambil zakat tadi Pak. Oke. Jadi yang menariknya adalah misalnya kayak gini Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan ada beberapa golongan yang dia punya hak untuk mendapatkan zakat dari orang-orang yang mampu. Kalau misalnya kita lihat di salah satu golongan tadi kan pengusaha miskin ya Pak ya? Orang miskin, orang fakir. Kalau menurut pemerintah Indonesia, orang miskin itu adalah orang yang punya penghasilan per bulan 610.000. Berarti rata-rata per hari penghasilannya sekitar mungkin 20 ribuan. Nah, misal kayak gini Pak, dia penghasilannya di atas 610, misal 700 atau 800, tapi secara kemampuan dia untuk konsumsi untuk keluarganya masih kurang. Apakah dia punya hak atau punya kewajiban untuk melakukan zakat? Standar indikatornya itu miskin itu indikator suatu negara atau misalnya kemampuan secara individunya? Itu gimana Pak? Jadi memang ada konsepsi memberi labeling pada golongan fakir, miskin itu ya. Karena kalau dalam Islam malah lebih terperinci. Fakir sendiri, miskin sendiri. Jadi fakir itu kan dari kata fakro, jadi tulang belakang yang putus. Jadi bahasanya fakro. Jadi ketika orang tulang belakangnya kemudian dihilangkan fungsinya, kan artinya dia tidak bisa dalam konteks bekerja dan dia lebih mengharapkan belas kasihan. Golongan fakir itu kan orang yang masuk itu orang lanjut usia yang sudah tidak bisa bekerja. Islam lebih spesifik sebenarnya. Kemudian orang yang difabel, artinya dia kemudian tidak punya kemampuan karena keterbatasan itu. Kemudian juga orang-orang yang kemudian memang tidak memiliki akses pekerjaan karena pengangguran yang tapi pengangguran yang bukan karena mentalitas ya. Waduh, gimana itu Pak? Jadi kan pengangguran itu kan ada mentalitas dan memang kondisi dalam banyak hal. Kemudian orang itu kan kemudian tidak bisa melakukan apapun karena akses untuk bekerja untuk apapun nggak ada. Jadi dia tidak bisa memperoleh kelayaan yang cukup. Itu dari sisi fakir ya.
Sisi fakir. Kalau miskin itu dia mempunyai kemampuan untuk bekerja, untuk mendapatkan imbalan dari pekerjaannya itu, tapi imbalannya memang tidak kemudian bisa mencukupi dari apa kebutuhan. Contohnya dia kebutuhan yang standarnya mungkin 10.000 sehari untuk makan, tapi dia hanya dapat 6.000, 4.000 gitu kan. Dia termasuk miskin. Maka ketika itu dia kemudian bisa memperoleh bagian itu. Nah, inilah sebenarnya secara faktual itu fikih zakat itu kemudian menyasar kepada bagian bagaimana kondisi-kondisi yang kemudian baik yang melakukan sebagai orang yang punya kemampuan dan orang yang dibantu itu kan memiliki bagian yang saling keterhubungan yang baik, sehingga akan menjadi itu. Dan Rasulullah sudah memberi bagian contoh-contoh yang kemudian bentuk-bentuk dan nilai-nilai dari zakat, kemudian yang sifatnya nanti ada zakat mal dan zakat fitri. Itu kan ya zakat fitri. Itu kan pemisahannya pada itu zakat mal dan zakat fitri. Yang ini menjadi bagian yang sampai era sekarang ini menjadi bagian yang kemudian dikembangkan. Jadi tadi tentang spesifikasi orang yang menerima, jadi siapa saja, dan kemudian orang-orang yang kemudian memiliki kelebihan dalam hartanya. Tapi sesungguhnya pada setiap diri seseorang itu kan menjadi bagian yang oleh Allah pasti diberi rezeki walaupun tidak banyak. Tapi dia terketuk tidak untuk menjadi bagian yang dalam konteks ayat kan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Jadi orang yang memiliki bagian mau dan mampu memberikan segala ya sesuatu yang bisa harta, bisa apa saja dikala sempit dan lapang, sehingga dia dapat memberikan sebagai sebuah empati, kepedulian, karena melihat memang satu ketimpangan sosial. Ketika banyak orang yang tidak bisa hidupnya layak, makan dengan baik dan lain sebagainya, maka orang diarahkan dan menjadi bagian indikator seorang mukmin yang baik. Itu kan menjadi bagian di situ. Inilah yang kemudian betapa manusia yang selalu diberikan nikmat yang banyak itu kan salah satunya kemudian dia memahami bahwa dalam hartanya itu ada fungsi sosial. Jadi tidak ke semua hartanya itu adalah miliknya. Walaupun benar dia yang bekerja, yang berusaha untuk mendapatkan, tapi dari apa yang dia peroleh itu ada hal yang kemudian dicukupkan untuk kebutuhan dirinya, keluarganya, dan ada bagian yang menjadi bagian bagi orang yang lain yang membutuhkan. Dan inilah yang kemudian diwujudkan dengan tata kelola pengelolaan zakat yang baik melalui lembaga zakat, yang kemudian dari situ karena tata kelolanya betul-betul sudah memiliki tata aturan yang baik, efektivitas, efisiensi dari program untuk pemberdayaan, untuk memberikan bantuan itu kan juga berjalan dengan baik. Ya, menarik sekali Pak. Masalah tadi kategorisasi tentang dan penjelasan tentang siapa sih yang disebut kaum miskin, siapa sih yang disebut kaum fakir, dan ternyata pengangguran mentalitas itu nggak termasuk penerima zakat. Ingat-ingat ya teman-teman. Nah, misalnya gini Pak, ini menarik juga sebenarnya. Di pembahasan awal-awal tadi Bapak menjelaskan bahwa zakat itu merupakan fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam melalui Rasulullah untuk distribusi kekayaan, kekayaan. Nah, misal seperti ini Pak, seandainya umat Islam secara sadar
dia punya kesadaran yang bagus tentang ternyata di bagian di hartaku ini ada milik orang lain, ada haknya orang lain. Apakah kelak umat Islam akan kehidupannya akan lebih baik secara ekonomi, Pak? Iya. Apabila punya kesadaran demikian. Iya. Ya itulah sebenarnya komitmen keimanan itu diwujudkan dengan hal-hal yang nyata. Jadi kan iman itu tidak hanya sekedar ucapan, tapi iman itu adalah perbuatan. Ya, jadi perbuatan keimanan tentang harta itu ya kita mau dan kemudian berusaha untuk bisa memberikan dari apa yang kemudian dalam harta itu untuk pemanfaatan yang lebih maksimal, jadi seperti itu. Maka memang menjadi bagian harta itu salah satu indikator juga menjadi cobaan. Jadi kalau ayatnya kan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, ini kan menjadi bagian bahwa harta dan keturunan anak itu menjadi cobaan. Bisa enggak kita punya komitmen dengan harta kita itu seberapapun? Mungkin golongan mahasiswa ya 2.000 rupiah sehari, nanti CPNS ya 10.000 sehari, PNS lama 5.000. Enggak, artinya 20.000 artinya sebenarnya kita itu memiliki bagian yang dimampukan oleh Allah. Iya. Tinggal kita punya sains rasa enggak untuk kemudian ternyata karena Allah kan harta yang kita infakkan itu kan tidak hilang, tapi malah akan dikembangkan oleh Allah. Maka zakat itu artinya berkembang. Ketika kita keluarkan maka Allah akan mengembangkan, akan dijadikan bagian itu baik kuantitatif maupun kualitatif. Bagi yang mengeluarkan itu akan memperoleh lagi. Jadi kalau kita zakat 10.000 nanti kembalinya jadi 700 kali lipat. Luar biasa. Jadi ada hal yang kemudian berlipatnya itu kan dalam bentuk bagaimana nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada orang yang melakukan upaya nyata itu. Maka itulah komitmen keimanan terhadap harta, salah satunya kita mau mengeluarkan dari itu. Dan orang itu pasti diberikan kemampuan untuk memperoleh harta itu dalam kehidupan itu selalu meningkatlah dalam kehidupan. Kalau dulu kita kecil mungkin rezeki kita ya lewat ayah ibu kita, atau sesuatu yang real, sederhana, makan minum itu. Nanti kita sudah belajar, sudah kemudian mendapatkan satu jenjang pekerjaan, kita sudah dapat mandiri ya, kita dapat itu. Maka untuk mendapatkan keberkahan ya kita upayakan kita bisa menjadi bagian yang bisa memberikan kepada kaum fakir miskin mustadafin yang kemudian itu. Maka sebenarnya syariat Islam itu kan tidak berat, Mas. Tentang zakat itu kan juga ada ketentuannya. Karena itu pasti Allah tahu kemampuan manusia dengan tingkatannya itu. Ketika mungkin di bagian zakat dia belum mampu maka dia diinfak. Kalau infak itu menjadi bagian tentang harta, maka selain harta itu ada sedekah. Itu juga kebaikan tapi bentuknya tidak hanya harta. Senyum yang kita berikan kepada orang lain dan wajah yang cerah itu juga sedekah. Tapi mau sedekahnya itu saja. Senyum terus ya Pak. Nanti tiap ketemu orang senyum terus ya Pak. Iya, dikira hanya punya senyum. Maka kita kemudian kan juga harus mengimbangi pada hal-hal yang kemudian kita yang memiliki lah bagian itu. Karena memang ketentuan zakat juga menjadi bagian. Kalau zakat ya apalagi kita tematiknya sebentar lagi menjelang
Idul Fitri. Idul Fitri, Oke, karena ini pasti erat dan lekat dengan mengakhiri Ramadan itu dengan membayar zakat fitrah. zakat fitrah. Artinya jika di awal dijadikan bagian syariat itu kan bagaimana zakat fitrah itu mensucikan diri, salah satunya ketika berpuasa mungkin ada perkataan perbuatan yang belum atau kurang baik gitu kan. Iya. Jadi perkataan bohong mungkin atau apa namanya sesuatu yang menyakitkan dalam perkataan kita, atau rofasa wa fusuko wal jidal, itu kan ayat yang sebenarnya orang yang mau haji itu sudah dipersiapkan di Idul Fitri Ramadan itu untuk dalam kehidupannya itu tidak boleh rofas jidal itu kan, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik itu kan. Kemudian itu maka orang kemudian menjadi bagian memahami syarat zakat fitrah itu pertama memang dia muslim Harus ya Pak? harus, itu tidak boleh tidak, harus muslim, kemudian merdeka itu bukan hamba sahaya. Kayak budak korporat termasuk mana Pak? Lain, karena kalau beda ya? korporat itu kan pasti ada yang sifatnya dia menerima salary gaji ya. Salary gaji ya. Kalau tidak, nah ini nama perbudakan. Berarti budak korporat masih bayar ya? Masih bayar. Karena sebenarnya dia bekerja sebagai bagian dari apa yang kemudian dia bekerja pada institusi apa. Oh iya. Gitu. Jadi pemahamannya gitu. Kalau masih di bawah standar UMR, ya ternyata tetap bukan orang perbudakan. Oh, iya. Tapi orang yang kemudian dia bekerja pada institusi yang itu, dia merdeka dan mampu berkecukupan untuk mengeluarkan zakat. Nah, ini yang tentang zakat fitrah yang dikonversikan di Indonesia 2,5 kilo. 2,5 kilo itu kan sebenarnya itu moderat, itu antara hal yang apa namanya yang berlebih atau yang kurang gitu. Karena kan ketentuannya itu satu genggam. Menurut ketentuan zaman dulu ya. Zaman dulu. Dan genggaman orang Arab sama orang Indonesia beda. Oh beda. Tangan kita kecil-kecil Pak. Iya, makanya itu. Maka ketika dikonversikan ya 2,5 lah minimal. Kalau mau lebih baik gitu. Lebih baik. Tapi jangan sampai di bawah 2,5 kilogram. 2,5 kilogram, dan itu makanan yang biasa kita makan. Jangan kemudian mencari yang standar di bawahnya itu. Jadi kalau ada raja lele terus nanti makannya raja cedul. Jadi apa namanya ya tidak nyambung, nantinya tetap harus yang biasa dia makan itu. Dan itu sebenarnya sangat ringan ya, artinya mencari nilai. Kalau sekarang konversinya itu sekitar 40.000 itu sudah beras yang kualitas medium lah, sampai ke atas. Per individu atau per kakak? Ya, per individu. Per individu yang lahir sebelum apa namanya hari raya itu. Sebelum hari raya. Berarti kayak bayi pun dapat kewajiban untuk. Kalau kemudian kalau yang meninggal sebelum hari raya itu juga bisa menjadi khilaf ya. Jadi ya, karena kan sebenarnya kalau orang sudah meninggal ya sudah terputus. Sudah tidak ada hak kewajiban lagi. Ya, karena kan sudah meninggal. Karena zakat itu kan ketentuannya bagi yang masih hidup. Yang masih hidup. Tapi itu ya dikembalikan pada bagian yang kemudian dia memiliki bagian pemahaman itu. Nah, maka selain zakat fitrah berat jiwa yang hidup sampai hari Idul Fitri itu, maka dia harus, dan dalam keadaan mampu dan dalam agama Islam
Itu yang harus dicatat. Islam itu selalu menekankan pada manis tato, kemampuan. Kemampuan. Kalau nggak mampu ya sudah, nggak usah dipaksakan. Nggak boleh bayar zakat kok utang. Oh, iya. Karena kan berarti dia memaksakan diri. Artinya ya memang semua orang tahu kondisi seorang itu sangat mampu dan sangat tidak mampu bisa jadi dalam kondisi itu. Iya, iya. Jadi yang tidak mampu malah nanti penerima zakat yang nanti bisa jadi tiap yang menerima itu tergantung nanti pada jumlah yang dikumpulkan di situ. Bisa jadi dia dapat 5 kilo per jiwa, ya tergantung kearifan di situ, karena kan jumlahnya berbeda-beda. Kemudian kalau ada zakat fitrah, ada zakat mal. Oh, zakat mal, temennya ya? Temennya. Zakat temannya, karena kalau satu membersihkan jiwa, yang satu membersihkan harta. Karena ini termasuk bagi yang membayarkan kan menghilangkan atau membuang rasa riak, rasa bangga terhadap harta, dan juga menjadi bagian akan menyelamatkan dia. Karena hadisnya sangat keras ini. Bagi orang yang mampu tidak membayar zakat, maka besok di akhirat itu hartanya dikumpulkan dalam satu alat setrika itu, kemudian disetrikakan di punggungnya sampai mendasar, sehingga sampai seperti itu ancaman untuk orang-orang yang punya harta tapi tidak punya bagian tidak punya kesadaran untuk melakukan bagian membayarkan. Jadi inilah yang kemudian dalam zakat mal lebih detail lagi, harus ada nisab, ada bagian yang haulnya. Jadi kalau nisab itu hitungannya, kalau haulnya itu tahun. Kalau tahun seperti Ramadan ini sampai Ramadan yang akan datang 1 tahun itu atau tahun 2005 sampai 2006 awal itu kan 1 tahun. Dan nisabnya itu setara 85 gram emas. Berapa itu, Pak? 8. Kalau sekarang itu kan 2 juta ya, Pak, sekarang. 3 jutaan. 3 jutaan ya. Dikalikan saja. Atau bisa kalau yang belum lama ini kan 1 gramnya 2.835.405 rupiah. Oh iya. Jadi nilainya itu kalau punya harta sudah di luar utang dan lain sebagainya itu 241.9.425 rupiah. Banyak itu, Mas. Banyak sekali. Ya, itu baru bisa dikeluarkan zakat malnya. Berarti nggak semua orang harus bayar zakat mal. Nggak semua orang. Ya, tapi tidak kemudian menjadi bagian berarti tidak perlu dikeluarkan. Ia harus dengan mekanisme infak atau sodako. Ini yang penting. Jadi selalu ada bagian yang batas ambang maksimal sama minimal. Ya, kalau belum sampai ke atas itu berarti yang medium atau minimal. Maka ini yang kemudian dijadikan termasuk zakat mal itu 25% dari jumlah harta dalam 1 tahun. Itu ada juga bagian penghitungan sebagai zakat mal. Itu. Waduh, sangat menarik Pak Dai, penjelasannya sangat detail dan ternyata banyak sekali ya Pak ya. Hal-hal yang perlu kita pikirkan, nggak cuma masalah perut saja, tapi masalah hak-hak orang lain dan juga cara membersihkan harta kita. Oke. Karena waktunya sudah cukup Pak Dai, kita sudah bahas sangat panjang dari sejarah zakat, dari awal di periode Makkah, periode Madinah, terus hak-hak siapa saja yang punya hak untuk mendapatkan zakat. Di pertanyaan terakhir aja pada ini Pak. Oke, untuk pernyataan terakhir pada Jadi zakat itu adalah instrumen yang kemudian menjadi bagian menegakkan keadilan.
menegakkan keadilan dan memeratakan kesejahteraan. Ini yang perlu dicatat, sehingga seseorang itu mendapatkan nikmat dan keberkahan yang banyak karena di dalam hartanya kemudian dia keluarkan sebagai bentuk kesadaran. Dan manusia yang kemudian sebaliknya yang tidak melakukan itu, maka sebenarnya dia sedang menyiapkan dirinya untuk mendapatkan hal-hal keburukan dalam harta. Betapa banyak orang yang memiliki harta yang banyak kemudian di akhir hidupnya itu dengan kehidupan yang hal yang kemudian jauh dari keinginan, artinya dia terbunuh karena dia kemudian memiliki harta itu dan menjadi incaran. Jadi incaran. Maka salah satu harta itu kan ketika diberikan ke bagian yang orang yang membutuhkan, bagaimana bisa menolak bala. Ini yang konsepsi kadang orang tidak berpikir tentang ternyata dimasuk bala itu apa. Artinya kejahatan itu bisa muncul dari harta itu. Orang kemudian bisa berbuat ekstrim, berbuat buruk kepada orang lain karena dalam rangka menguasai harta. Tapi ketika harta itu kemudian disalurkan, diberikan kepada yang membutuhkan, selain dia sudah menjadi bagian secara dasar kebutuhan pokok keluarganya tercukupi, kemudian dia berikan ke orang lain, maka hartanya akan melindungi. Harta itu besok akan menjadi saksi kepada Allah tentang kenapa harta itu menjadi bagian yang kekal, karena dia disedekahkan, diinfakkan, dizakatkan oleh pemiliknya, sehingga akan memperoleh kemanfaatan bagi orang lain. Jadi jadikan zakat gaya hidup Anda. Oke, teman-teman dengerin itu dari nasihat dari Pak Dai, statementnya dengarkan, jangan lupa bayar zakat karena sekarang sudah momen-momen 10 hari terakhir, dan jangan sampai lupa untuk membayar zakat karena itu hak dan kewajiban kalian. Oke Pak Dai, terima kasih sudah mau memberikan ilmu kepada kita semua, kepada audiens. Jadi demikianlah dari kami, teman-teman sedulur UHA. Kita bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Pembahasan yang tidak kalah penting dari pembahasan hari ini. Demikian dari saya, Iqbal Haraka Mahendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.